Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabar sanak sedulur dimanapun panjenengan berada dan tidur. Selamat jumpa dalam konten perdana saya yang bertajuk Nembang Ngobrol Ngaji Jawa. Konten yang insya Allah akan saya bikin bersambung sebagai ajang berbincang karya pustaka para pujangga Jawa. Ini tentu saja bukan perbincangan serius ilmiah ya, yang harus pakai teori dan macam-macam enggak. Tapi sebatas obrolan ringan menafsir karya para pujangga, terutama yang berbentuk puisi atau tembang mocopat. Saya yakin sekarang ini semakin banyak masyarakat kita yang sudah tidak mengenal lagi dengan pustaka sastra karya para leluhur bangsa. Mengenal saja tidak, apalagi memahami. Nah, melalui obrolan ringan ini saya ingin mengajak sanak sedulur untuk mengenal kembali pustaka sastra karya para pujangga di masa lalu. Tentu tidak akan semuanya kita buka, kita bahas, kita bedah mengingat jumlahnya sangat banyak sekali. Saya akan ajak penjenengan ngobrol tentang isi beberapa karya pustaka itu. Tentu karya yang saya pahami mengingat kitab yang kuno-kuno, kemampuan kebahasaan saya kurang memadai. Ya paham tapi cuma sedikit-sedikit saja ya bahasa Jawa kuno. Kita akan bahas pustaka yang ditulis sekitar era Mataram ke sini yang secara medium kebahasaan relatif masih bisa kita pahami atau saya pahami. Adapun tujuan dari obrolan ini adalah untuk bersama-sama menggali kembali pengetahuan leluhur, mengingat karya pujangga itu merupakan jejak intelektual bangsa kita di masa lalu. Di dalamnya tersimpan banyak sekali kandungan nilai yang masih relevan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini maupun masa depan. Nah, melalui Nembang Ngobrol Ngaji Jawa ini, saya ingin mengajak sanak sedulur semua, terutama pecinta tembang mocopat, untuk menikmati keindahan tembang mocopat sekaligus memperbincangkan apa arti, makna, maksud dari bait-bait tembang tersebut. Pada produksi perdana kali ini saya akan mengangkat sebuah judul pustaka yang sangat menarik, karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sebuah karya yang sangat populer yang sebagian baitnya panjenengan sering mendengarnya. Sedulur-sedulur pasti tidak asing dengan istilah zaman edan. Nah, saya akan mengajak panjenengan semua untuk membuka kitab yang berjudul Serat Kolotida yang disusun oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Di kitab itulah muncul istilah zaman edan. Nah, saya pikir tidak perlu berlama-lama ya introduksinya. Juga tak perlu menjelaskan secara lengkap terlampau banyak siapa Ranggawarsita, sejarah dan biografinya. Kalau sana sedulur pengen tahu, browsing saja. Lebih lengkap, lebih efektif. Oke, kita perkenalkan sedikit saja. Ranggawarsita, pujangga ternama dari Keraton Surakarta itu lahir pada tanggal 14 Maret 1802 dan wafat pada tanggal 24 Desember 1873. Beliau hidup semasa kekuasaan Pakubuwono keempat hingga Pakubuwono ke-9. Banyak karya pustaka yang ditulisnya dengan beraneka ragam tema. Pujangga ini juga terkenal ahli meramal, bahkan konon meramal waktu kematiannya sendiri. Nah, yang menarik, apakah betul beliau mampu meramalkan dengan tepat hari kematiannya sendiri? Lain kesempatan akan kita bahas. Ramalan itu perihal wafat beliau itu ada di dalam kitab yang berjudul Serat Sabdo Jati. Oke, kita akan segera menikmati keindahan sastra Serat Kolotida sekaligus merasakan sensasi greget dari pustaka yang bermuatan kritik sosial terhadap peradaban kerajaan pada masa itu. Serat Kolotida, karya yang ditulis dalam metrum mocopat sinom terdiri dari 12 poto atau 12 bait. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yuk, cekidot, cekidot. Oke, tarik napas dulu. Mengkiot racating praja kawuryan wasunyaruri rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi hati lar silas tuti sujono sarjono kelu kalunglun kala tida
Tidem tandaning dumadi aradayeng arat tinding karo banru bedo. Ya, itu bait pertama, mangkyo derajating porojo. Mangkyo artinya sekarang, saat ini. Kalau dalam bahasa Jawa sekarang, mangkyo bergeser jadi mangke, jadi mangko. Nah, kalau mangke itu artinya saat ini. Derajating porojo, derajat level porojo negara, artinya yang dimaksud adalah derajat situasi atau kondisi kerajaan pada waktu itu. Nah, dari kalimat pembuka ini sudah jelas sekali bahwa Raden Ngabei Ranggawarsita ingin menceritakan kondisi kerajaan pada masa itu. Jadi banyak yang bilang bahwa Serat Walatido ini ramalan, bukan. Tetapi ini memang penggambaran kondisi di era kerajaan pada masa kehidupan Raden Ngabei Ranggawarsita. Seperti apa kondisinya? Kawuryan wus sunyo ruri. Kawuryan terlihat, wus sudah, sunyo sepi, ruri juga sepi. Artinya kondisi kerajaan pada waktu itu terasa sangat sunyi. Apa yang dimaksud sunyi? Sunyi dari nilai-nilai, kosong dari nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran. Dari mana kita ketahui? Dari kalimat berikutnya. Rurah pangrehing ukoro. Rurah artinya rusak, pangreh artinya pengendalian, ukoro kalimat. Artinya apa? Artinya bahwa pada masa itu orang sulit sekali mengendalikan pembicaraan. Yang dimaksud mengendalikan di sini adalah bagaimana orang berbicara itu sesuai dengan kenyataan, berbicara sesuai dengan tindakan. Katakanlah satunya kata dan tindakan. Jadi pada masa itu banyak orang yang bicara asal-asalan, bicara asal saja bicara tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu seperti yang tergambar atau seperti yang berlangsung pada saat ini. Bagaimana orang itu berbicara tidak pernah sesuai dengan realita. Seperti para pejabat kita, para politisi kita, para birokrat kita yang terkenal dengan tidak sesuainya kata dan tindakan. Bahkan ada yang sen kanan belok kiri lah itu. Jadi integritas sama sekali sudah menjadi barang langka, kesatuan kata dan tindakan tadi. Mengapa demikian? Karono tanpa palupi, karono karena tanpa palupi contoh atau keteladanan. Karena memang saat itu memang tidak ada lagi keteladanan dari pucuk pimpinan. Atilar silastuti, atilar artinya meninggalkan, silastuti dari kata silo dan astuti. Silo perilaku tindakan, astuti adalah keselamatan. Yang dimaksud adalah semua banyak orang meninggalkan tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang lurus, yang benar-benar mengikuti norma pranata, etika, aturan hukum yang berlaku. Dan celakanya Sujono Sarjono Kelu. Sujono itu juga artinya cerdik cendekiawan, Sarjono juga demikian. Nah, orang-orang pintar, cerdik cendekiawan juga akhirnya ikut larut, kelu, kailu, melu, ikut di dalam situasi. Kalunglun kolotido, kalunglun artinya tergulung, kolotido dari kata kolo dan tido, kolo artinya waktu, masa, era, tido adalah cemas. Tido-tido itu adalah cemas, ragu-ragu. Nah, tergulung oleh situasi yang penuh kecemasan. Rakyat semua cemas, masyarakat semua khawatir. Seperti yang terjadi saat ini, kita semua khawatir. Bagaimana dengan nasib kita besok? Bagaimana dengan nasib saya besok? Demikian juga bagaimana nasib generasi kita yang akan datang? Bagaimana nasib anak cucu kita mendatang? Ketika perangkat negara, penyelenggara negara sudah tidak mampu lagi mengelola negara ini dengan baik. Semua serba mengikuti hasrat ambisi kepentingannya sendiri-sendiri sehingga kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara menjadi terlantar. Nah itulah sehingga semua menjadi cemas, menjadi khawatir. Tidem tandaning dumadi. Tidem artinya juga sunyi, diam. Nah, tondo tanda dumadi kehidupan. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan
sebagaimana layaknya kehidupan manusia, yang artinya yang namanya manusia itu harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiawiannya, yaitu apa? Taat norma, taat etika, punya adab, punya sopan santun, ada integritas, ya kan? Ada istilahnya kalau binatang itu yang dipegang apa sih? Ekornya. Nah, kalau manusia yang dipegang apa? Ya mulutnya atau bicaranya. Nah, itulah. Kemudian hardayeng rat, hardo itu besar, eng dan rat, eng di, rat itu negara, maka yang berkembang, yang merajalela di seluruh negara adalah situasi yang penuh masalah. Kenapa? Dining karoban rubedo, kebanjiran masalah. Karoban artinya dari kata rob, banjir, karoban berarti kebanjiran, rubedo itu masalah. Nah itu bait pertama yang menceritakan level kondisi, keadaan, situasi kerajaan pada era masa Raden Ngabei Ronggowarsito. Nah kita akan langsung menuju ke bait yang kedua, oke? Ratune Ratu Utama, patihe patih linuwe, pranayaka Tyas Raharja, panekare becik-becik, parandene tan dadi paliasing kala bendu, mandar mangkin handatra, rupeto kang reribeti, beda-beda harataning wong sak negara. Ya, bait kedua. Situasi tadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, konon ratune Ratu Utama, rajanya itu raja yang utama, raja yang mulia, yang bagus. Patihe patih linuwe. Demikian juga Perdana Menterinya sosok yang memiliki kelebihan. Pranayaka Tyas Raharja. Para punggawa, para pejabat negara juga berhati baik. Panekare becik-becik, demikian juga andahan atau bawahan-bawahannya juga bagus-bagus. Parandene akan tetapi tan dadi paliasing kala bendu, akan tetapi tidak menjadi sarana, tidak menjadi wahana yang mampu mengantisipasi, mengatasi kala bendu. Palias itu artinya penolak anasir-anasir negatif atau penolak anasir-anasir buruk. Yang dimaksudkan di sini tidak mampu mengantisipasi, tidak mampu mengatasi persoalan, tidak mampu mengatasi kekacauan situasi. Paliasing kala bendu. Kala artinya waktu, bendu itu artinya hukuman. Nah, kalau mendapat bebendu artinya mendapatkan hukuman atau mendapatkan kutukan. Nah, kala bendu adalah zaman yang penuh kutukan, maka situasinya serba kacau. Situasinya serba banyak kegemparan, banyak masalah. Nah, mandar makin andodro, malah persoalan itu semakin berkembang, semakin merajalela. Rubedo kang hangreribeti. Nah, ini masalah tadi banyak sekali yang menjerat, yang kemudian menimpa masyarakat, rakyat maupun negara. Nah, itu tadi semuanya disebabkan tiada lain oleh perilaku penyelenggara negaranya yang tidak mampu memenuhi kata-katanya, memenuhi janjinya. Kemudian kalau perilakunya sudah semacam itu, tentu saja tidak akan mampu mengelola kepentingan banyak orang, tidak akan mampu mengelola kepentingan negara, tidak akan mampu mengelola kepentingan rakyat, karena yang dikedepankan hanyalah kepentingan diri sendiri dan kelompoknya sekali lagi. Nah, oleh karena itu kemudian situasinya pun beda-beda hardane wong sak negara. Dalam kondisi yang sedemikian, ternyata pada perkembangannya setiap orang itu memiliki keinginan sendiri-sendiri, memiliki ambisi sendiri-sendiri, tidak sinkron antara satu dengan yang lain.
Artinya semua terjebak pada sikap egois, sikap individualistik, sikap selfish, hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan kepentingan bersama. Nah ini kayak situasi ini kalau kita perhatikan tadi Ratu Utomo Pati Lumine, ini kayaknya semacam satir saja sebenarnya, ya seperti keadaan saat ini, satir untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya tidak demikian. Nah oke, kita langsung saja untuk segera menuju ke bait ketiga. Kata tangi siro sang parameng kawilat heng tias duh kita ketamaneng reh wirangi dening upaya sandi sumaruna hanrawung mangimur manuhara met pamrih milik pakole temah suka ing karsa tanpa weka. Ya, bait ketiga. Dari situasi dan kondisi yang tercermin di dalam bait pertama dan kedua tadi, kemudian kata tangi siro, kata tangi dari kata tangi bangun, artinya kata tangi tergugah, tangi siro, tangisnya, tangis siapa? Siro sang paramengkawi, tangis dari sang pujangga. Paramengkawi artinya pujangga. Paromo itu bahasa Sanskerta yang artinya terutama, tertinggi, terbaik, teristimewa. Kawi artinya penyair. Nah, paramengkawi artinya pujangga. Kawilet ing tias duh kita, terlilit kesedihan hati. Kawilet terlilit atau terbelit kesedihan. Jadi terlilit kesedihan hati. Ketaman ing ngereh wirangi karena mendapatkan mengalami perlakuan yang sangat memalukan. Apa itu? Yakni dening upaya sandi, oleh upaya-upaya dari pihak tertentu secara terselubung yang untuk mencelakakan beliau. Sumaruna anerawung, artinya nerawung istilahnya perkembangannya dari serawung, artinya ini dengan interaksi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat halus. Mangimur manuhoro, mangimur artinya dengan tindakan-tindakan yang sangat menyenangkan, menghibur. Manuhoro dengan rayuan-rayuan yang sangat indah. Yang semuanya ini ada met pamrih milik pakoleh. Met itu mengambil, pamrih itu keinginan, hasrat, milik pakoleh artinya mendapatkan, supaya mendapatkan sesuatu. Temah suko ing karso tanpa weweka. Dengan adanya upaya terselubung itu tadi, yang tidak disadari itu, sang pujangga sendiri merasa senang hati. Dan karena kegembiraannya sehingga justru hilang kehati-hatian atau hilang kewaspadaan. Temah suko ing karso tanpa weweka. Weweka atau wiweka itu artinya hati-hati atau kewaspadaan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Raden Ngabei Ronggowarsito ini sehingga merasa mendapatkan perlakuan yang memalukan, bahkan merasa tertipu, bahkan merasa dibohongi. Nah, ini akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang karena waktunya terbatas ya. Nanti kalau kepanjangan gak enak. Jadi saya kira di situ saja dulu, 3 bait dulu, nanti bait berikutnya akan kita lanjutkan di episode mendatang. Oke, kira-kira itu dulu perbincangan kita kali ini dalam membahas Serat Kolotida. Sedikit-sedikit saja dulu, jangan banyak-banyak, nanti malah nek. Makan itu kalau sedikit-sedikit malah nikmat, tapi kalau terlalu banyak malah bisa nek, nggak enak di perut ya. Nah, oke, kita akan jumpa lagi di Nembang Ngobrol Ngaji Jawa episode berikutnya, melanjutkan bait-bait Kolotida dengan tuntas.
Oleh sebab itu jangan lupa mohon perkenannya untuk komen, share, tekan tombol like dan subscribe agar sanak sedulur tidak ketinggalan sajian demi sajian tembang mocopat berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, matur nuwun.